Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tahukah teman-teman, kekacauan yang terjadi di negeri ini disebabkan oleh orang-orang yang beroposisi dengan pemerintah. Oposisi yang bekerja sama dengan para mafia, bahkan orang asing yang mendanai aksi-aksi mereka dalam rangka menciptakan kekacauan di negeri ini. Mereka merekayasa berita bahwa pemerintah bekerja sama dengan asing-asong untuk menyengsarakan rakyat. Padahal merekalah yang melakukan itu demi merebut kekuasaan. Mereka menghalalkan segala cara dengan memfitnah, menyebar hoaks, menghasut, bahkan mencaci maki pemerintah lewat orang-orang yang sevisi misi dengan mereka. Pendukung mereka rata-rata keturunan Timur Tengah yang menjadi tameng untuk menjual agama, berpolitik identitas. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam akan turut mendukung mereka untuk menumbangkan pemerintah. Mereka sangat pandai memanfaatkan momen, terutama momen Pilpres. Banyak sekali cara yang telah mereka susun jauh-jauh hari demi menumbangkan Bapak Jokowi. Sebagai partai oposisi, sebenarnya kedudukan mereka sangat baik sebagai penyeimbang pemerintahan. Tapi sayangnya, mereka seperti menutup mata pendukungnya akan kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan Bapak Jokowi terhadap negara ini. Mereka menyebar fitnah dan hoaks untuk mendoktrin, mencuci otak para pendukungnya bahwa Bapak Jokowi bukan pemerintahan yang baik. Mereka membuat kritik, tapi kritiknya berbau fitnah. Menuduh, bahkan memprovokasi rakyat untuk turut membenci pemerintah. Mereka menerjunkan tokoh-tokoh, bahkan anggota DPR, DPRD, orang-orang yang dikenal untuk turut menyebarkan isu, fitnah, hujatan kepada pemerintah. Dan ini lumayan berhasil mencuci otak rakyat awam. Sehingga mereka berbondong-bondong ikut mendukung apa yang menjadi visi misi jahat mereka. Sebenarnya mereka bukanlah oposisi yang baik, tapi mereka adalah kumpulan para pendengki yang tidak menyukai keberadaan Bapak Jokowi karena Bapak Jokowi telah menghalangi bisnis-bisnis haram mereka. Mereka memanfaatkan wartawan dan media, demonstran, lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan, pelajar dan mahasiswa, serta rakyat awam untuk menjalankan kebencian mereka dalam rangka menumbangkan pemerintah. Mereka tidak mau mengakui keberhasilan Bapak Jokowi. Mereka tutup-tutupi semuanya. Bahkan mereka cap Bapak Jokowi sebagai pendusta, pembohong, togut, Fir'aun. Ketika ada pendukung pemerintahan muncul di media sosial, mereka bantai. Mereka sebut kita sebagai penjilat, buzzer bayaran, dan orang-orang yang buta mata hatinya. Padahal mereka lah yang buta. Mereka adalah partai-partai oposisi yang juga memiliki kedudukan setingkat dengan presiden. Mereka berada di DPR RI. Mereka wakil-wakil rakyat, tapi mereka tidak mewakili rakyat Indonesia secara utuh. Mereka berpendapat dan pendapat mereka rata-rata adalah pendapat jahat. Bukan mengkritisi pemerintah, tapi tujuannya untuk menjatuhkan pemerintah. Mereka sengaja menciptakan perdebatan-perdebatan antar pendukung pemerintah dan rakyat yang mendukung mereka, pendapat-pendapat jahat mereka. Sehingga kita terus-menerus dibuat antar sesama anak bangsa dengan saling menghujat, saling menjatuhkan. Sebenarnya saya sudah cukup lelah menghadapi orang-orang yang tidak mengerti tentang dunia politik di tanah air.
orang-orang yang sangat awam dengan trik-trik mereka untuk menghasut kita. Tapi saya harus terus bersuara. Karena apa? Kalau saya diam atau teman-teman yang lain diam, maka negara ini lambat laun akan hancur. Sesungguhnya negara ini sudah menjadi sangat bagus dan menjadi negara ideal. Banyak teman-teman saya di luar negeri sana yang ingin menjadi warga negara Indonesia karena memiliki seorang presiden sebaik Bapak Joko Widodo. Tapi sayangnya kubu oposisi ini terus menerus menghasut kita, seolah-olah pemerintah saat ini adalah pemerintah yang tidak baik, pemerintah yang buruk, yang selalu membuat mereka sengsara. Bahkan mereka memanfaatkan orang-orang yang selalu berkeluh kesah untuk berkeluh kesah kepada pemerintah. Tidak hanya orang biasa yang mendukung mereka, bahkan ulama-ulama pun mendukung mereka untuk memakzulkan Bapak Jokowi. Entah apa yang ada di pikiran para ulama-ulama tersebut, sampai-sampai mereka pun buta terhadap keberhasilan Bapak Jokowi dalam memajukan Indonesia dan menjadi negara yang membanggakan di dunia internasional. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman semua yang masih menginginkan negeri ini aman dan damai, terus membela pemerintah. Selama pemerintah itu amanah, mencintai kita, menomorsatukan kepentingan rakyat. Jika ada yang memprovokasi, mengatakan bahwa negara kita punya hutang banyak, atau menaikkan pajak, atau tidak bisa mengontrol harga sembako, maka kita harus menjelaskan sesuai dengan data dan fakta. Bukan menutup-nutupinya, atau malah menyebarkan berita-berita hoax. Banyak langkah-langkah Bapak Jokowi yang dihalang-halangi oleh wakil-wakil kita di DPR. Sesungguhnya DPR RI itu tidak mewakili kita, tapi mereka mewakili kepentingan partainya masing-masing. Sehingga apa? Banyak kepentingan kita yang tidak mereka dahulukan. Contohnya pengesahan RUU perampasan aset para koruptor. Mereka tidak juga mengesahkan. Karena apa? Mereka takut orang-orang, teman-teman mereka, tokoh-tokoh, oknum-oknum yang mereka dukung dan mendukung mereka akan kehilangan harga diri. Mari kita terus bersatu mendukung pemerintah selama negara ini berada dalam posisi yang baik dan benar, berada dalam relnya yang tetap lurus. Wassalamualaikum.